Versi Malaysia kan Iya. polis kan, Polis, tapi polis. di IPAN menjadi polis. Iya, Misalnya. polis. Sama juga misalnya kan di Sarawak itu, kalau abang Iya. pergi ke Sarawak tuh biasanya dari Tikong tuh ada namanya apa mobil angkut van. Ben. Iya, Itu kan ben. orang Melayu bilang ben kan. Ben, minibus. Minibus. Tapi orang IPAN sebut bien. Ben. Bien. Ya, itu dialek ya? Dialek. Itu kan menyesuaikan dengan logat masing-masing Iya, bahasa. iya. Logat. Ya betul logat. Logat tuh ucapan kali ya. Kan? Jadi Iya. kalau orang IPAN nyebut begitu itu karena faktor bawaan cara Ya, mereka melakukan. mendengar kemudian mengucapkan. Iya. Iya. Sama Cyberdaya Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cyberdaya Talks. Salam damai, salam sejahtera, yang penting salam sehat selalu. Karena kesehatan itu juga yang membuat kita masih dipertemukan. Dari setiap episode Ngompor Selasa malam. Kali ini kita hadirkan teman ngobrol kita dari kalangan akademisi. Lebih tepatnya lagi kalau salah satu beliau adalah peneliti bahasa ya. Peneliti bahasa di kantor atau balai? Balai bahasa. Balai Bahasa Kalimantan Barat. Silakan Pak Dedi untuk memperkenalkan diri sendiri kepada pemirsa kita ini. Baiklah, silakan. Inilah Cyberdaya Talks, teman ngobrol kita. Silakan Pak Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Rendam selasih, daun bidara, potong kayu si kayu ara. Terima kasih pembawa acara. Udah nyuruh saya ucap bicara. Sila. Oke, kebetulan saya diundang oleh Bang Don nih untuk bincang Ya, bincang masalah ngobrol tentang Ngobrol, ya. bahasa ibu. Nah, mungkin tema bahasa ibunya masih hangat akan isu Ya. yang perlu diperbincangkan karena tanggal 21 Februari itu kan Hari Bahasa Ibu Internasional. Iya, baru Nah, saya. jadi masih seminggu lah. Iya. Nah, ini pasca Hari Bahasa Ibu Internasional. Jadi ini satu topik yang menurut hemat saya cukup menarik. Ya. Jadi karena tentang bahasa ibu, kalau saya logat-logatnya lalu logat bahasa ibu tak apa lah ya. Enggak apa, kita bahasa pengantar sebenarnya bahasa Melayu, Indonesia. bahasa ibu. Nah, ya. Oke. Ya, sehari-hari saya di Balai Bahasa Kalimantan Barat. Ya. Sudah cukup lama juga, sejak tahun 2001 di Balai Bahasa 2001. itu. Dan menjadi peneliti dalam bidang bahasa ya. Iya. Bidang bahasa. Ya, kalau pinjam bahasa Perancis tuh satu passion. Passion. Iya kan? Ya, passion saya sih dari Ketertarikan. zaman kuliah kan. Iya. Zaman kuliah tuh saya udah ikut riset ya. Iya. Saya kenalan dengan guru saya Prof James Collins. Iya. Nah, tahun 2000 lah ya, awal-awal 2000 itu saya kenal, tahun 99 ya saya kenal beliau itu. Dan dari situlah kemudian saya jadi senang buat riset. Nah, jadi beliau ajak saya, latih saya untuk jadi peneliti bahasa. Peneliti, ya. Zaman itulah. Iya. Sampai akhirnya dapat kerjaan di Balai Bahasa. Ada lowongan kan? Iya. Lowongan untuk jadi tenaga teknis untuk Iya. bidang riset bahasa daerah. Jadi saya pikir ini satu keseharian yang saya Iya. lakukan, dan saya alhamdulillah karena zaman-zaman 99-2000 itu saya udah buat riset. Saya 2001 itu udah keliling lah. Yeah. Jadi saya ambil data mana-mana lah, pedalaman Kalimantan tuh. Hidup di kampung, Yeah. ya kan, ambil data bahasa, rekam Yeah. sastra lisan. Iya. Kemudian jalan kaki lah dari satu kampung ke kampung yang lain, biasa lah. Jadi nginap di kampung tuh jadi hidup saya zaman itu. Iya. Ya, tahun 2000. Itu masa kuliah. Udah selesai. Udah selesai, yes. Selesai. Iya. Nah, zaman kuliah tuh riset-riset skripsi lah kan. Iya. Gitu kan. Tahun Kalau jenjang kuliahnya boleh sekalian? Sekolahnya juga saya S1 Pendidikan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia S1 FKIP FKIP Bintan ya. ya. Sastra Limpura sama dengan Bang Don.
kemudian saya lanjut S2 di Universitas Kebangsaan Malaysia. Ya, oke. Kemudian ya selesai, pulang, uh, kembali ke Balai Bahasa, Ya, riset Balai Bahasa. Tapi saya pun masih dapat waktu itu dana riset dari luar ya, dari Toyota Foundation waktu itu, dari Southeast Asian Regional Exchange Program ya. ya, Jadi saya dapat riset, jadi itu yang bisa buat saya keliling jauh ke pedalaman ini kan, ya, karena ada anggarannya lah waktu itu untuk bawa saya ke sana. ya, Nah, jadi dari situlah saya melihat ini bahasa di Kalimantan Barat nih, kita bicara bahasa Kalimantan Barat. ya, Kalimantan Barat ini menariknya apa? Ini kalau kita lihat keberagaman bahasa di Kalimantan Barat ini sangat beragam sekali. ya, Bayangkan saja, Institut Ekologi itu sudah buat peta bahasanya kan, ya. 151 Sejak tahun 80 awal kali ya? Iya. Ide dulu ya? Ya, ide udah ada. Ya, Dan ya, kemudian saya pun terlibat dalam satu proyek besar juga untuk Borneo Homeland waktu itu kan, bersama Prof James itu. ya, Jadi kita mau coba buktikan bahwa bahasa Melayu itu tanah asal-usulnya itu di Kalimantan Barat. Ya. Nah, jadi bahasa Melayu purba lah kan, Ya. bahasa Melayu purba. Jadi ini hipotesis yang mau kita dibuktikan. ya, Nah, itu salah satu kajian yang pernah saya lakukan lah bersama ya, para ahli bahasa ya, pada zaman itu. Kemudian apa lagi? Karena saya banyak jalan ya, artinya riset saya itu tidak hanya sebatas Kalimantan Barat. Waktu itu kan Sisrep itu bagi dana juga untuk meneliti seberang kan, pinggiran. Nah, jadi kebetulan saya, Dr. Yusriyadi dan Profesor Mahathir Dr. Chong itu dapat lagi satu anggaran tuh. Kalau tidak salah saya tahun 2007 2006 ya. 2006 lah salah saya. Ke Sarawak? Ke Sarawak. Sarawak. Jadi kami kolaborasi buat riset tentang Iban. Ya, bahasa Ibanik gitu ya. Iban. Rumpun Di Ibanik. Sarawak maupun di Kalimantan Barat. Ya. Jadi kita kumpulan data Iban itu di Sarawak dan Kalimantan Barat. Ya asik juga. Kebetulan ya saya pun sebelumnya pun sudah tidak asing juga di Sarawak itu kan, karena saya riset juga tentang bahasa Iban sebelumnya. Bahkan yang namanya nginap di kampung orang kan, di Rumah Panjai itu, Panjang Iban itu kan. Saya nginap kan, lama saya nginap di sana bolak-balik juga kan. Nah, jadi kata orang tuh nemu aja ke Iban, nah, sedikit lah saya bisa bahasa Iban kan? Karena ketika di kampung kan, di rumah panjang itu mau tidak mau saya cari bapak angkat lah kan. biasa. Jadi saya punya bapak angkat di rumah panjang Iban itu, dia kasih saya syarat apa lu, ada piring kuno lah waktu itu, kasih ini syarat bahwa saya itu udah jadi anak ya. Jadi apa sama Indai kan. Indai. Apa Indai. Ya, kira-kira gitulah. Nah, itu pengalaman riset. Jadi asik tuh ya. Kalau kita buat penelitian itu, kalau mau dapat data yang bagus, maka kita harus Terjun langsung. Kalau perlu minat makan di situ. Jadi dengan penutur langsung. Ya. Nah, itu pengalaman lah ya. Pengalaman. Dan saya tidak hanya ini ya, tidak hanya meneliti bahasa Dayak ya, tapi juga meneliti bahasa Melayu juga kan. Nah, jadi bahasa Melayu juga beragam. Jadi bahasa Melayu di Kalimantan Barat ini, kalau maksudnya varian ya, dialeknya itu kita lihat banyak kan. Saya pernah kunjungi beberapa kampung Melayu karena saya mau lihat peta Melayu, persebaran bahasa Melayu di Kapuasulu misalnya. Saya pergi ke Tangga Bunut, saya pergi ke Boyan, saya pergi ke Selimbau, ke Semitau, ke Danau, Danau pun saya pergi juga kan. Nah, itu untuk lihat bagaimana varian atau perbedaan. Menarik ya, kalau kita lihat misalnya bahasa Melayu di Kapuasulu itu agak unik ya. Uniknya dia cukup beragam. Kalau Bang Don atau Bang Jakaria pernah ke Putus Ibau itu, kalau orang Putus Ibau sebut mana ya? Mana. Nah, itu orang Putus Ibau akan sebut
Oh, Mena. Mena. Selimbau akan berbeda tuh. Iya. Orang Selimbau akan bilang mena. Iya. Mena kata dia. Iya. Selimbau pakai e, Selimbau pakai e. Kalau di Boyan lain lagi. Iya. Boyan pakai o. Mona. Kalau bahasa Melayu yang disebutkan tadi itu di Boyan dan sebagainya itu di Kapuas Hulu itu sendiri ruang lingkupnya secara makro itu disebut rumpun Melayu Ya, apa? dialek Melayu Hulu Kapuas lah atau Kapuas Hulu Hulu. Kapuas gitu ya. Kapuas Hulu. Kalau Kapuas kita lihat Hulu. terminologinya peneliti Belanda itu disebut Hulu Kapuas kan. Hulu Kapuas. Tapi kalau kita dalam konteks Indonesia sekarang kita namanya Kapuas Hulu kan. Kapuas Hulu. Dialek Melayu Kapuas Hulu. Kalau Sibau itu sendiri menjadi bagian dari rumpun Melayu di Putus Sibau. varian dari Kapuas Hulu. Iya, jadi turunnya. Subdialeknya lah. Iya, subdialek ya. Semuanya itu disebut Melayu Kapuas Hulu. Iya. Demikian Sibau Daya Tokes itu baru permukaan, baru kulit-kulit luar ya, kulit-kulit ari, ya kan. Kita supaya lebih mengulik nanti wanti-wanti akan bertanya apa, baik saya maupun Bang Jaka, dan tidak tidak menutup kemungkinan nanti Bang Deddy juga bisa kita saling bertanya ya. Kita cukup ngobrol saja. Nah. Tadi sebagai peneliti bahasa, baru kulit luar permukaan yang diungkapkan sekilas. Nah, selain sebagai peneliti di Balai Bahasa Provinsi Kalbar, Pak Deddy sehari-hari menggarap apa-apa saja kegiatan? Saya itu kebetulan suka menjadi provokator ya. Ya, sama kita. SK-nya belum dicabut. SK belum dicabut ya, provokator. Provokator untuk literasi. Literasi. Ya. Jadi kalau di luar itu saya tuh senang kalau bertemu anak-anak muda yang kreatif, mau berkembang dan mau belajar, itu senang saya. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan orang-orang hebat juga. Ada wadah? Ada wadahnya kan. Saya dirikanlah Pustaka Rumah Aloy. Itu kelompoknya. Pustaka Rumah Aloy itu yang penerbitan itu. Penerbitan itu kan. Penerbitan, tapi kan awalnya komunitas juga kan. Ya, komunitas. Dan orang-orang yang hebat nih di Pustaka Rumah Aloy ini tim-timnya anak-anak muda. Saya kan ikut muda. Cuma muda lah. Nggak pernah tua. Jadi kalau kita gaulin anak muda ini kan tetap muda. Jadi itu kan saya ingat hadis Nabi itu karena Nabi manusia yang paling baik di mata Tuhan itu adalah manusia yang paling bermanfaat. Mungkin saya dalam gerak saya itu mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat. Sebab ketika kita bicara tentang literasi bahkan di Indonesia tidak di Kalimantan Barat kan, di Indonesia saja kan, sampai Topik Ismail bilang lumpuh membaca kan. Jadi kalau kemampuan kita ini dianggap survei PISA itu rendah sekali kan. Jadi juara nomor 2 dari belakang. Jadi tidak pernah kita depan. Apa itu yang disebut IPM tuh? Bukan, itu survei membacanya. Membacanya gitu ya. Minat baca gitu ya. Minat baca rendah. Itu yang memotivasi saya juga. Saya pikir mungkin kalau orang bisa nulis itu karena dia banyak baca kan. Nah, itu satu hal. Kedua, saya banyak berjalan juga karena saya di Balai Bahasa itu sering berhubungan dengan guru-guru, dengan siswa. Banyak keinginan dari guru-guru itu ingin menerbitkan buku. Kemudian lalu belum ada wadahnya waktu itu kan. Kebetulan saya bertemu orang yang punya kimia yang sama kan. Ada Mariadi, ada Nawan kan. Sajidin. Sajidin. Sela Rimang juga di situ. Sela Rimang. Kemudian Kozin. Jadi orang-orang yang punya kimia energi yang sama, bisa bersinergi. Jadi kita membangun itu kan. Saya bilang, saya ini kan tukang api. Tukang api ya. Kan. Ibaratnya pala jalan mereka inilah eksekutornya kan, eksekutornya. Jadilah dia tuh. Saya waktu itu saya ingat betul lah kan, saya bilang sama dia, kita nih nolong orang, mudah-mudahan nih jadi amal baik lah kan. Amin. Karena
kondisi literasi di Kalbar waktu itu zaman itu ya, maksudnya tahun 2016 2016 itu kan masih belum ya. Jadi saya lihat orang menerbitkan buku mahal, kemudian tempat menerbitkan susah. Jadi kita coba bangun. Rata-rata di luar Kalbar kan? Luar Kalbar. Nah, ternyata kan anak-anak muda ini bisa buat gitu. Nah, kita bisa cari jaringan kan, ternyata bisa buat. Alhamdulillah kan sekarang Pusaka Rumah Aloy berkembang juga. Berkembang sebagai komunitas maupun sebagai perusahaan penerbitan. Walaupun indie ya, lokal ya. Dan lagi pula kan kita tidak ngambil untung juga kan. Artinya saya pun 1 sen pun tidak adalah sih. Artinya ini pengembangan pengembangan saja. Bagaimana anak-anak muda ini asik. Itu satu. Kedua, jadi karena girah saya itu di riset bahasa juga kan, saya pun buat satu komunitas lagi, satu lembaga lagi, namanya Indonesia Melestarikan Bahasa Ibu. Baru Bang. Nah, barangkali nanti Bang Jaka akan ngulik di situ. Bagi si Berdaya Tokes yang ingin tahu, yang Pak Dedi pegang yang sesuai yang di poster kita adalah Gerakan Indonesia Melestarikan Bahasa Ibu yang disingkat ILBI. Nah, coba Pak Dedi ceritakan, nanti mungkin bisa diulik lebih jauh oleh Bang Jaka. Silakan. Kalau saya suka ide-ide briliannya. Jujur saya terinspirasi jauh sebelum Anies Baswedan jadi gubernur atau jadi menteri zaman Jokowi waktu Kemendikbud itu. Saya terinspirasi dari Anies Baswedan dengan gerakan Indonesia Mengajar itu. Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar. Jadi saya lihat, Indonesia Mengajar ini hebat. Ya kan, bagaimana dia mencoba untuk ibaratnya menyempurnakan, mengisi ruang kosong dari dunia mengajar yang sepertinya kurikulum itu ya kan, kurang enak. Indonesia Mengajar masuk di situ. Nah, saya pun terinspirasi. Saya girah saya itu kan mau bahasa. Maka saya ajak teman-teman yang punya visi yang sama. Saya ajaklah Agus Sarani misalkan. Ajak Agus Sarani. Saya ajak ada kawan juga, Yaser kan. Saya bilang saya punya ide nih. Indonesia Melestarikan Bahasa Ibu. Indonesia Melestarikan Bahasa Ibu ini konsepnya sederhana juga. Kalau Pustaka Rumah Aloy itu literasi baca tulis ya. Kalau Indonesia Melestarikan Bahasa Ibu ini literasinya memang untuk meliterasikan bahasa ibu. Penggunaan langsung. Artinya bahasa Indonesia Melestarikan Bahasa Ibu itu kita jadikan satu gerakan untuk melestarikan bahasa ibu dari Pontianak untuk Indonesia. Jadi berawal ILBI itu di Pontianak. Nah, luar biasa. Saya kira sebuah sistem nasional dari pusat, dari atas ke bawah gitu ya. Rupanya ini murni dari Pontianak untuk Indonesia dan sudah diakomodasi, diterima oleh jajaran di tingkat nasional. Saya pernah diwawancarai Kompas Kompas sudah dipublikasi di Kompas. Kemudian media nasional, itu diantara media nasional yang coba meliput Indonesia Melestarikan Bahasa Ibu kan. Karena gerakan kita ini kan gerakan moral juga untuk bagaimana upaya merawat bahasa ini supaya bahasa ini tidak hilang atau terancam punah kan. Dan saya itu saya ingat persis lah kan, ketika saya di kampung-kampung itu banyak orang-orang tua itu yang pandai bercerita, berdongeng, kemudian bahkan ceritanya itu dengan dilagukan, dinyanyikan. Zaman saya itu masih ketemu. Coba abang balik kampung lagi itu mungkin udah tua. Ada pun masih udah meninggal kan. Dan sayangnya mungkin ya, dugaan saya cerita-cerita yang dituturkan dalam bahasa kampung gitu. Tidak semua anak muda tahu, tidak semua anak muda paham juga kosakata yang dalam itu kan. Bahasa sastra itu bahasa yang sangat arkaik ya, tradisi lisan. Bahkan mungkin kalau saya dengarkan pertuturan sastra lisan yang saya rekam itu kepada anak muda zaman sekarang pada bahasa Dayak atau Melayunya mungkin banyak dia Nggak paham. Mungkin satu dua kata dia adalah, tapi karena kosakatanya klasik
arkaik lah ya, Iya, jarang sudah dipakai. kuno ya, udah kuno, jarang dimunculkan secara massal gitu. Nah, itu yang mendorong saya untuk mendirikan Indonesia Melestarikan Bahasa Ibu. Iya. Jadi ini dalam upaya untuk menyelamatkan hal-hal seperti ini. Sepertinya sepele, tapi sekarang terbukti zaman berubah, semua berubah kan. Iya. Ketika orang-orang tua yang pandai bercerita itu Iya. sudah meninggal dan tidak ada pewarisnya. Iya. Siapa lagi yang bisa mengumpulkan Iya. Nah, kisah itu? ini banyakan yang Banyakan generasi yang- muda nih. Orang anak muda. Ayo silakan curhat Penutur atau ngobrol bahasa ibunya, masalah bahasa penutur bahasa ibu. ibunya Nah, apa? Bahasa apa? Apa? Kultur. Bahasa Dayak apa? Apa tuh kultur? Penutur bahasa Dayak Oh, apa? penutur. Nggak tahu sih. Apa yang bahasa daerah apa? daerahnya yang Betul. guna Apa yang menggunakan bahasa apa? Jaka gunakan. Kalau bahasa Bidayuh tuh Ah. nyenak biasa. Nah, bahasa Bedayu kan? Ya sehari-hari. Sehari-hari. Padahal Batak nih. Dari marganya Pangaribuan. Artinya Nah, tapi artinya dari bisa- lahir ya di Sanggau ya. Kalau ada yang lahir kan di kampung tuh. Iya. Makanya lebih kena ke bahasa mama. Nah, silakan curhat dengan Pak. Tapi benar sih bang, Ahli. ketika dulu kan waktu pernah ikut gawe Dayak tuh, Ah. lomba sastra lisan bang. Hmm. Jadi yang ngajar tuh mau nama orang tua sekali, Iya, udah tua kayak kakek yang ngajar, Ya. udah tua sekali lah. Ketika aku tanya bang, ini nih ceritanya nih memang udah tertulis atau langsung ditutur gini ya? Udah bilang. Hmm. Dia bilang memang ceritanya ini emang tutur, jadi sekian waktu tuh kadang cerita itu berubah Iya. karena nggak ada jejak tulisan gitu. Iya. Jadi gue pikir ini bagus sih kalau dianukan dalam bentuk tulisan gitu. Iya. Karena emang ada beberapa bahasa yang emang kalau Dayak tuh kan, kalau khususnya Dayak Iban, ada Iban Dayak Bidayuh tuh ada beberapa bahasa yang emang bahasa klasiknya, bahasa lamanya. Ya, ya. Itu pun sampai sekarang pun kalau saya emang di kampung kan bahasa kampung bahasa Dayak nih ngomongnya sama teman-teman bahasa Dayak. Ketika dituturkan sama kakek-kakek atau apa tuh, jadi kami yang muda-muda masih kebingungan ketika Bahasa bahasa. tua, ya. Bahasa tua itu. Ini Kosakata tua. Bahasa udah terancam itu. Iya. Maksudnya kita kehilangan kosakata lama, kosakata arkaik itu yang tidak diketahui anak muda lagi. Iya. Yang begini-begini sebenarnya harus kita selamatkan. Ini cita-cita Indonesia Melestarikan Bahasa Ibu salah satunya. Si Badaya Tokes. Tadi Pak Didi berkali-kali menyebutkan kata terancam, ancaman. Tentu ada faktornya gitu kan. Nah, lalu sebelum lupa, apalagi di bawah saya ada Jaka. Jaka setara, kemudian di bawah Jaka di tingkat Jaka saja dengan orang tua pengguna yang sama di daerah masing-masing itu sudah tak paham bahasa tua. Nah, yang ingin kita tanyakan kepada Pak Dedi ini, apa saja faktor-faktor penghambat baik secara penggunaan, kemudian pengembangan, dan bahkan ini melestarikan supaya tetap ada. Apa-apa saja sih faktor penghambat penggunaan atau keberadaan bahasa ibu dengan macam-macam kita nih, ada Dayak atau Melayu, yang mesti itulah yang menjadi garapan atau pekerjaan utama dari ILBI supaya ini tidak punah. Jadi faktor-faktor apa saja, baik dari sisi orangnya, penuturnya, lingkungannya, atau hal-hal di luar lingkungan sehingga penggunaan itu bisa tergerus atau bahkan terberangus. Apa saja faktor-faktor penghambat keberadaan bahasa ibu? Pertanyaannya berat. Karena ahlinya ini. Jadi, kalau kita bicara tentang konteks bahasa ibu ya, bahasa daerah, pelestarian bahasa daerah itu, kan ini sekarang perubahan zaman ya. Zaman sekarang udah berubah, Bang. Ya. Jadi kalau dulu itu hiburannya adalah dengan orang tua cerita, Iya. ya kan? Batimang kalau tidak salah ya, ada bedandeng. Iya, itu kan dongeng berkisah. Iya. Ibaratnya melantunkan nyanyian lagu daerah. Iya. Sekarang tuh mungkin kita tinggalkan. Sangat-sangat langka seperti. Sekarang udah ganti TV. Nah, Zaman saya mungkin ganti TV. iya. Tapi zaman sekarang udah ganti Gawai ini Gawai. Gawai ini udah YouTube, dah orang nonton melupakan. YouTube.
Nah, Mungkin kalau YouTube orang cari podcastnya Iya. Sumber Daya Talk. nah, mudah-mudahan tertarik dengan Ilbi gitu kan. Nah, Nah, artinya apa? Ternyata mau tidak mau, ketika perubahan zaman ini, perubahan situasi ini, menuntut kita juga untuk minat orang itu, Iya. minat orang itu jadi berbeda gitu. iya. Jadi karena tontonan sekarang udah tidak Iya. semuanya berbahasa daerah kan. Kalau Iya. dulu kan hiburannya main bahasa daerah. Lulu Jadi, gue. lulu bahasanya udah beda. Aduh, bahasa Inggris lah, bahasa Iya, Salah ya, gitu. campur aduk, bubur macam-macam. padas lah udah. Nah, itu satu. Nah, jadi faktor itu kan. Nah, faktor kedua misalnya yang juga membuat bahasa daerah itu mulai terancam kan. Itu karena orang sudah tidak gunakan lagi bahasa itu. Regenerasi. Tidak gunakan lagi bahasa itu di rumahnya. Iya betul, betul, betul. Nah, jadi ini sebenarnya ranah domestik ini, ranah Ya. rumah ini. Iya betul, betul. Ini sebenarnya penjaga bahasa ibu. Ketika bahasa ibu atau bahasa daerah itu tidak Lagi digunakan dituturkan. di rumah, Nah, dengan pelan-pelan, pelan-pelan tuh akan tapi pasti. pasti. Percaya nggak percaya ya. Apalagi ya, ini ada kasus lah, Ya. saya amati kan. Apalagi kalau dia kawinnya campur. Iya, Misalnya misalnya mamanya Dayak Bidayuh, Iya, iya. bapaknya mungkin Dayak Krayan misalnya. Iya. Heeh. Emak sama bapak ini kan dua bahasa yang beda jauh nih. iya. Iya, Anak iya. ini mau diajarin bahasa apa kan? Iya. Dia bingung. Akhirnya dia ambil tengah bahasa Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa ibu ini kan. Dia Iya. tidak ada ajaran bahasa emaknya, tidak ada ajaran bahasa bapaknya. Padahal sama-sama Dayak. Sama-sama Dayak, tapi Iya. Dayak yang berbeda kan? Iya. Nah, Oh, jadi heeh. si bapak ini pun tidak mau mengajarkan, si emak pun tidak mau mengajarkan. Ini banyak kasus yang terjadi. Iya. Akhirnya anak pun tidak pandai berbahasa bahasa kampung Iya, bapak iya, maupun iya. bahasa emak. Iya. Itu satu faktor juga Iya. yang menyebabkan pewarisan bahasa ibu itu menjadi tidak lancar atau Iya. terganggu. Itu domestik. Domestik Iya. kan? Ya, domestik. Dekat dari domestik apa lagi? Kalau kita lihat lagi misalnya apa yang membuat bahasa ibu terancam ya? Iya. Saya mohon maaf lah kalau ada yang tersinggung misalnya. Iya. Saya lihat industri kapitalisasi sawit itu Sawit, mengganggu juga perkebunan, perkebunan, kehutanan itu. ya kan, menghancurkan pembalakan liar, illegal logging itu dan menggundulkan hutan-hutan Kalimantan itu, mau tidak mau itu sama dengan menghancurkan bahasa. Nah, di mana nih? Ah. Di mana nih? Bingung. Saya Iya. kasih analogi bang. Iya. Satu analogi. Sawit ketika lahan berubah, Iya. hutan kita yang ada ikannya, nama-nama ikan dah Iya. macam-macam kan. Ada midingnya. Ada jenis-jenis tumbuhan,nya baik Iya. tumbuhan besar, Iya. kayu pokok besar Iya. maupun tumbuhan kecil yang Iya. liar. Miding-miding, Kok pakis tumbuhan macam-macam kan? Iya. Nah, sekarang berubah jadi satu pohon, namanya pohon Sawit. sawit. Homogen kan jadinya? Iya. Tadinya heterogen, Iya. jadi homogen. Anak muda zaman sekarang cuma masuk hutan, dia bingung, ini pokok apa ya? Iya, betul, Ini- betul, betul. Ini sayur apa ya? Betul. Oh, Betul. kita nggak tahu. Yang dia tahu, oh ini sawit kata dia. Iya, Mohon iya, maaf, iya. saya bukan anti kebun sawit. Oh, karena Kita- tumbuh-tumbuhan lokal itu sudah hilang, Ada sehingga nama- kosakatanya Iya, juga Iya, hilang. iya. Kata-katanya hilang. Ya karena iya. benar juga nih Pak Deddy. Karena dulu ketika pas saya nih pulang kampung, Nah, diajak orang tua buru nih ke hutan nih. nah. Pas dikatakan orang tua tuh ini namanya ini, saya yang Sumber yang kena bahasa ibu pun nggak tahu apa nama itu, nama tumbuhan tuh. Nggak tahu, nggak pernah Karena nemu. udah jarang lagi Iya. barang itu kan. Iya. Kalau zaman dulu kan ada di mana-mana. Iya. Tapi sekarang udah jarang karena udah diganti tumbuhan lain kan. Iya. Nah, itu yang terjadi. Jadi maka saya bilang ketika hutan itu rusak, maka rusaklah bahasa, kekayaan hasanah lokal Iya. yang namanya kosakata. Kosakata. pun hilang juga. Tumbuh-tumbuhan ya. Semuanya bang, flora faunanya hilang. Iya. Belalang, belatung, Nah, semua istilah-istilah cibi, lokal, ya. istilah-istilah lokal dalam Iya. bahasa Iya. Dayak Melayu itu Ikan hilang apa? juga. Termasuk faunanya, Iya. termasuk flora, Iya, kan? iya. Ya Burung kan? apa gitu ya. Burung apa, ikan apa, binatang apa, Darat, kan? air, Ah, udara. semuanya. Kena semua, semesta. Semesta. Ya kan sekarang ikan. Iya. Mungkin anak muda zaman sekarang bingung nih ikan apa nih. Ikan sembilang nggak tahu. Gendang gendis tak ada lagi. Syukur kalau masih ada bang, masalah tak ada orang. Ikan tuh. seluang payah Tak hidup dilihat. lagi kan? Iya. Ikan-ikan langka gitu. Itulah di
perkebunan, di perhuluan, di tengah kota juga banyak habitat yang hilang, tumbuh-tumbuhan yang hilang, sehingga kosakatanya juga hilang. Nah, berarti bahasa daerah dari kosakata satwa faunanya sudah juga hilang gitu ya. juga. Jadi Ya, artinya kosakatanya. kita tahu lah itu dalam konteks bahasa Indonesia gitu. Iya. Atau mungkin orang belajar bahasa Inggris Tapi bagi yang belajar, bagi bagi yang pernah. nggak belajar kan nggak tahu. Makanya ILBI, jadi ILBI itu riset, kemudian kumpulkan kosakata dan kita terbitkan. Iya, sudah Jadilah terekam kamus. ya. Jadi kamu Setelah itu berarti istilahnya diseminasi informasi, bagaimana memasyarakatkan bahwa ini ada, disebar seluas-luasnya pada generasi muda untuk mengenal bahasa daerah masing-masing gitu ya. Yang di Kalimantan Barat, apakah apa namanya ya, masukan-masukan kata-kata kosakata itu berdasarkan kabupaten kota atau secara geobudayanya berdasarkan rumpun bahasa, misalnya Dayak dengan varian dialeknya, kemudian Melayu dan seterusnya ke bawah. Bagaimana buku tentang bahasa ibu itu yang disusun berdasarkan apa? Ya, menarik ya. Jadi saya tipikal orang yang berorientasi pada bahasa menurut epistemologi lokal. Ya, Saya suka geobudayanya juga. gitu ya. Jadi kalau orang bilang ini bahasa Balangin, maka tidak apa-apa, kita buat saja bahasa Belangin. Walaupun dari perspektif linguistik sebenarnya bahasa Belangin itu bukan satu bahasa, mungkin Iya. hanya varian dari bahasa sub-subnya ya. bahasa Iya. Dayak tertentu kan. Iya. Nah, tapi buat kami di LB tidak ada persoalan soal itu. Iya. Buat kami lebih baik kita selamatkan ekosistem orang, identitas orang itu dulu. Iya. Kalau dia sudah mendeklarasikan dirinya sebagai misalnya orang Balangin, berarti dia punya bahasa sendiri kan, Iya. Balangin kan. Walaupun mungkin kalau kita hitung-hitung secara dialektometri misalnya, oh ini sama dengan bahasa Kalayan. Iya, iya. Nah, itu tidak ada soal buat di LB. Jadi kami kumpulkan saja. Nah, itu Tetap melakukan perekaman-perekaman, Nah, ya. kita rekam, kemudian buatkan kamusnya kan. Iya. Nah, kemudian ada bahasa Bakati pun kita buatkan juga. Ya. Kemudian bahasa ini saya bersyukur ya, saya bertemu dengan Pak LH Kadir ya. Iya. Beliau itu Barusan meninggal. Ya, gitu. Saya sedih juga. Iya. Ini salah satu tokoh Dayak yang sangat karismatik, hebat, dan beliau ini termasuk orang yang pengetahuan budaya lokalnya tinggi. Iya. Saya pengalaman menyusun kamus Kantu itu dengan beliau itu setahun lebih lah saya. Iya. Beliau sebagai informannya. Ya, beliau sebagai informan ya kan. Beliau banyak bantu kan. Beliau sudah punya monograf waktu itu kan. Saya olah monograf asal beliau itu lalu atik dan beliau memberi informasi yang banyak lah, dan itu memperkaya lagi kosakata. Saya boleh katakan itu sudah diterbitkan juga tuh kamus bahasa Kantu ini. Ini kita doakanlah beliau, semoga Tuhan terima amal baik beliau kan. Jadi bahasa Kantu ini sudah kita terbitkan menjadi satu buku buku itu cukup banyak juga. Itu orang-orang Kantu banyak tidak tahu itu kosakata itu, dan muncul saya cepat bertemu beliau kan. Jadi kita selamatkan misalnya kosakata yang memang arkaik yang sudah kelas sastra dan beliau masih tahu itu kata-kata sastra itu kan. Jadi banyak yang beliau ungkapkan itu dan kita rekam kan. Jadi saya bisa kami itu di tim di LB itu bisa mencatatnya dengan baik juga. Semua yang beliau masih sempat gitu ya. Alhamdulillah itu bahasa Kantu. Ini terima kasih Pak LH Kadir. Ini doa saya kami kita semua lah. Kita ucapkan RIP, rest in peace, damai di surga. Barusan saya dengar juga kabar duka beliau, ya kan? Saya sedih juga. Wakil Gubernur terakhir kan? Ya. Wakil Gubernur. Nah, itu bahasa Kantu. Ada ada beberapa bahasa juga. Bahasa Melayu Sambas tuh kita buat juga. Iya. Bahasa Melayu Sambas, bahasa Melayu Pontianak tuh kita buatkan kamus itu. Kan salah satu syarat untuk mengaji WBTB itu kan harus ada kajian akademiknya juga, buku berupa buku bahasa itu kan. Alhamdulillah Indonesia Melestarikan Bahasa Ibu bisa berperan untuk mengembangkan WBTB bahasa Melayu Pontianak dan bahasa Melayu Sambas melalui perekaman dan pembukuan pembukuan bahasa Melayu. Kan 2 bahasa itu lolos WBTB tahun lalu.
Yang Pontianak dan Sambas yang sudah lolos. Yang lain Pontianak selain Sambas Belum atau diusulkan Bang. Pontianak itu apa Pak yang disebut bahasa Melayunya? Varian bahasa Melayu apa saja selain Sambas dan Pontianak? Sukadana. ada kan? Sukadana. Nah, Mempawah beda. Varian juga. sama lah. Pontianak Mempawah Sambas sama. kita lihat Mempawah. Pontianak Mempawah Kuburaya itu kan sama. Ya, kan? satu rumpun satu kata, dialek. satu dialek lah kan. Ya. Kalau Sambas, Singkawang, Bekayang, Ya, itu sama. karena secara geobudaya satu, satu. hanya geopolitik saja yang memisahkan Ya, administratif gitu betul, ya, betul, geografis administratif. ya. Ya kan, kalau Sambas Ape, kan Apa? Sambas, Ape. Apa? Apa? Nah, ke Sanggau agak beda tuh. Ya. Nah, ngapain gitu ya? Ya. Nah, apa pola ya? Saya menyebut Sambas tadi, ada satu fenomena atau pengalaman empiris yang pernah saya alami. Saya kan orang Singkawang. Dan saya sangat sulit untuk mengaku orang Singkawang karena belum memahami benar bahasa Singkawang. Artinya gini, Sambas Singkawang, Sambas dan Sambas Bengkayang. Kalau Sambas Singkawang dengan Sambas Bengkayang sama, kan dulu satu gitu ya. Kemudian Sambas ada unik lagi. Nah, kalau kita urut perjalanan dari Singkawang misalnya, kata balik. Kau udah balik atau kau balik kemana? Balik. Ada Singkawang, ada Pemangkat, ada Tebas, ada Sambas, masih balik. Nah, ke seberang, pulang. Ini kalau ada ndak yang pernah menelitikan ini? Ini gejala apa? Artinya gini, kalau pulang itu kan kosakata yang bahasa Indonesia sekali gitu ya. Pulang berarti balik bahasa daerahnya. Nah, keunikan di Sambas itu semakin ke hulu, ke seberang dari kota Sambas, misalnya Sekura, Tolok Keramat, Simpang 4 dan Jawa dan seterusnya itu, khusus kalau tak salah di Simpang 4 kah? Itu kata balik berubah total jadi pulang, tidak menjadi balik yang lokal benar gitu. Jadi pulangnya bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau kita lihat di Gejala Sambas, apa ya? Sambas itu juga berada. Itu soal ini ya, apa? Kalau kita lihat keberagaman fonetik atau fonologi bahasa Sambas itu. Iya. Nggak heran Bang, kalau Abang lihat bahasa Sambas nih, pengalaman saya riset bahasa Sambas itu, di kota Sambas saja, padahal kan seperti berjalan kan? Jalan. Jalan kan? Ya. Nanti Abang pergi ke daerah apa, sekolah daerah Ya. sana itu, daerah sekolah sana itu ada yang disebut Bejolon. Bejolon. Nah, jadi doroh kan? Iya, dengan alunan lagunya, langkamnya itu. Itu kan menarik juga. Kemone, kemana, gitu kan, dengan Tapi- lantunan itu. Ketika bahasa lokal itu semakin lokal itu berubah tuh kira-kira faktornya apa ya Bang ya? Berubah apa? Udah pernah di itu enggak Bang? Apa di misalnya- Campur-campurnya gitu, Nah, tidak ketika- murni lagi. Nah, ketika misalnya kalau daerah aku pribadi itu kan bahasa Dayak Bidayuh yang tadi itu Ya. yang bilang kaki itu langsung berubah secara dialeknya, terus ke suku apa ke pedalamannya pun makin berubah Iya, lagi iya. penyebutannya. Ya, soal itu banyak faktor ya. Bisa faktor geografi Iya. kan, yang membuat dia berbeda itu kan. Ah. Misalnya si A tinggal di geografi yang daerah A, nanti si B mungkin geografi yang berbeda, Iya. dekat sungai, mungkin dekat Hmm. gunung kan. Iya. Misalnya saya itu pasti faktor geografi. Bisa juga faktor ada ahli bilang perubahan itu bisa terjadi juga karena misalnya disebabkan oleh kesalahan berkata awalnya kan. Oh, Salah iya, iya. ucap, Pendengaran, salah salah ucap. dengar. Misal Ah, ini misal, misal saja kan. betul lah, Misalnya kaki itu kajak. Kajak, Kajak, kaki jadi kajak. Mungkin saja kalau tiba-tiba mungkin kampung lain tuh pengen punya identitas sendiri, kami nggak mau kajak, kami mau Oh. kajak, Kajak. atau kojo, Oh, iya, atau iya. koja atau kajak, kan bidai itu macam-macam tuh. Iya, itulah. Variannya bisa Itu berbeda. dari Itu faktornya. bahasa atau gejala bahasa apa? Coba sekaligus barangkali Sobat Daya Tokes dan kita juga perlu dapat pengetahuan apa sih yang disebutkan dengan bahasa itu sendiri, kemudian dialek, kemudian idiolek dan sebagainya, turunan itu supaya antara misalnya suku atau subsuku tertentu dengan
kata yang sama dalam bahasa Indonesia, misalnya kaki, bisa berbeda-beda itu. Nah, perbedaan itu disebut apa? Apakah dialek, apakah logat, apakah idiolek, atau bahasa itu sendiri? Secara akademis apa istilah-istilahnya? Ya, oke. Pendekatannya bisa macam-macam ada linguistik itu ya. Kalau kalau pendekatannya dialektologi yang dialektometri itu, itu klasifikasinya ada misal perbedaan 80%, ya, perbedaan sampai 80% itu dianggap sebagai beda bahasa. Beda bahasa, sudah jauh gitu ya. Jauh sekali. Iya. Jadi perbedaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Melayu itu pasti 80%. Itu jauh sekali kan. Itu berarti perbedaan maknanya bahasa, juga beda bisa jadi. Kalau di bawah 80 ya, mulai dari 70 sampai 79 misalnya dialek. Dari sisi persentase kan. Di bawahnya lagi itu subdialek. Di bawah lagi baru varian kan. Nah, kalau kita itu dari tapi ada juga orang melihatnya bahwa bahasa itu tidak hanya sekedar dari persentase itu kan, tapi bahasa itu identitas. Nah, jadi kalau orang misalnya di Skadau itu ada orang Benawas, dia mau sebut Benawas itu sebagai bahasa sendiri, secara sosiolinguistik itu dia berhak juga, dia kami mau sebut bahasa sendiri kan. Artinya ini bahasa. Walaupun misalnya kalau kita lihat kan kalau beda bahasa yang tidak saling mengerti itu kan pasti beda bahasa. Kalau dialek itu kan berarti biasanya saling mengerti, tapi ada variasi-variasi yang berbeda kan, seperti yang saya contohkan tadi kan, kajak, keja, misalkan belum bisa berbeda itu kan bisa disebut itu dialek. Dialek kan. Bahasanya bisa saja namanya apa, misal bahasa Bidayuhik misalnya kan, tapi dialeknya bisa A, B, C. Ada Ibanik gitu kan. Macam ya bisa nanti bahasa Ibanik kan, nanti mungkin di bawahnya itu apa, dialeknya apa, dialeknya apa. Berarti begitu untuk Saya gini Pak Deddy, pernah mendengar di Sambas itu, pernah mendengar siaran radio khusus Iban Sarawak gitu ya. Ada itu tadi barangkali percampuran kosakata akhirnya diakui sebagai kosakata Iban juga, misalnya penyebutan kata pulis, ya kan? Kalau bahasa Malaysia itu kan polis itu kan bahasanya pulis. Nah, ketika siaran bahasa Dayak Iban di radio itu kata pulis juga terungkap menjadi kosakata Iban gitu kan. Nah, kalau tadi saya merujuk pertanyaan Jaka, apa sih yang mempengaruhi? Apakah sebab apa sih kalau kata-kata kosakata lokal itu tiba-tiba berubah dan bercampur dengan kosakata bahasa Indonesia, kemudian bahasa-bahasa di luar bahasa lokal itu, apakah masih disebut sebagai kosakata bahasa ibu itu tadi? Oke. Kan kita ini hidup nih, ya Bang ya, hidup ini kan dinamis. Bukan apa nama bercampur baur. Bercampur baur. Ya kan bercampur baur dengan tidak orang Iban tentu tidak hidup sendiri kan. Karena dia terbuka dengan orang luar, maka bertemulah dengan mungkin orang asing, bertemu dengan bahasa Melayu, bahasa lain-lain. Nah, ketika terjadi kontak bahasa antar bahasa yang berbeda tadi, saling pinjam itu biasa, ya kan? Orang Iban pinjam bahasa Melayu, orang Melayu pinjam bahasa Iban. Bahkan bahasa Inggris tadi versi Malaysia pulis. Versi Malaysia kan polis kan? Polis. Di Iban menjadi pulis. Polis. Sama juga misalnya di Sarawak itu, kalau abang pergi ke Sarawak itu biasanya dari Etikong tuh ada namanya mobil angkut Ben. Orang Melayu bilang Ben kan? Ben, minibus. Tapi orang Iban sebut Bien. Itu dialek ya? Dialek. Itu kan menyesuaikan dengan logat masing-masing bahasa. Logat. Akhirnya terbongkar logat tuh ucapan kali ya. Jadi kalau orang Iban nyebut begitu itu karena faktor bawaan cara mereka mendengar kemudian mengucapkan gitu ya. Sama dengan Sambas. Pinjam maces kok. Menyalakan rokok, pinjam maces. Maces itu kan bahasa Inggris, ya kan? Padahal bahasa Sambas. Itu. Kemudian ada kata nogo. Kau kemana? Enggak, aku nogo aja. Nogo, tidak pergi. Nah, kosakata itu. Kalau secara akademis,
kosakata nogo, kemudian pulis, kemudian maces, kemudian adaptasi apa namanya bahasa-bahasa dari luar dari lokal itu sendiri, ada nggak secara akademis sudah dituturkan selama sekian tahun baru diakui sebagai kosakata bahasa lokal misalnya? Ada tidak seperti itu? Nggak, ya, tidak ada sih. Artinya gini saja, prinsip dalam bahasa itu kan, kalau bahasa itu bahasa serapan ya, bahasa Ya, pinjaman serapan dari luar, ya, serapan. dari luar itu ketika dipakai dan itu dipakai Secara sehari-hari besar udah masif. besar kan, ya tidak masalah sih, itu bahasa pinjam. Kita tahu itu bahasa pinjaman, ya kan? Sama dengan bahasa Belandanya potlot kan? Ya, potlot. Potlot kan? Ya. Kan kalau Bangku, orang dulu bisa sekolah. macam-macam nyebutnya tuh. Petelot, Iya. petelot, macam-macam lah orang School, nyebutnya. school kan jadi sekolah. Ya, apa menyebutnya bisa macam-macam. Ya, Artinya, lidahnya, lidah penutur. Nah, Logat orang anggap penutur. itu udah, oh ini bahasa kami ini. Iya, Kata dia, nah. oh, bahasa kami. Nah, Padahal itu itu. bahasa Belanda kan. Iya. Pinjam kan. Nah, asal mula kata. Nah, jadi kalau itu dalam bahasa itu namanya etimologi kan. Etimologi Oh, asal mula iya, kata asal-usul ya. kata itu kan. Iya. Misalnya bang abang suka ngopi kan. Iya, Ah. oke. Ngopi itu dari bahasa apa? Iya. Dari bahasa apa? Nah, itu belum tahu itu. Apakah dari kopi? Apakah dari kopi kan? Mengopi? Kopi. Nah, kalau kita Menghilangkanmu? lihat asal usul katanya, etimologi kata kopi itu sendiri itu sungguhnya itu dari bahasa Arab itu. Bahasa Arab. Dari bahasa Ya. Arab. Tapi proses pinjamannya panjang kan. Iya. Bahasa Arabnya kopi itu adalah kahwa. 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 Kahwa kan. Ya. Orang Arab nyebut kopi itu kahwa. Tetapi dipinjam oleh orang Turki menjadi Ya. kahva. Kahwa. Kahwa Kahwa. menjadi Kahwa. Kafe. Ah, Kafe. kafe. Kopi. Turki itu kan dekat dengan Eropa. Iya. Nah, nyebrang dia ke Eropa menjadikan Lidah kafe, belum kopi. siap. Macam-macam jadinya kan. Iya. Kahwa, iya. kahva, kafe, kopi. Iya. Sampailah ke Indonesia menjadi kopi. Kopi. Ya. Nah, iya. Proses itu. Jadi itu sah karena secara akademis itu bisa ditelusuri. Nah, ini satu gitu lagi. ya. Saya, Ya. saya satu kata yang saya contohkan ya. Secara akademik itu bahasa kampung pepaya apa? Abangnya? Pepaya apa? Bete, ates, Bete ya? bete. Bete Nah, kan? dengan lidah Orang sama Melayu sebut bete. bete kan? Beti. Orang Kelayan itu bate katanya. Iya. Orang Bete. Melayu bete. Bete. Iya kan? Bete. Orang kira itu dari bahasa Melayu. lokal kan, Bahasa Melayu atau kita. Melayu kan. Iya. Kan itu pinjaman Iya. dari bahasa Arab. Bahasa Arab. Oh. Percaya enggak? Asal- Dari kata apa? Kalau saya baca etimologinya itu dari kata bitih. 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 Bitih itu dalam bahasa Arab artinya semangka. Semangka. Semangka bitih. Logat Melayu menjadi bitih tadi sebut susah kan orang Bete. Melayu. Bitih, Bete. bitih. Ada yang Nah, berubah kan iya. biasa kan? Sesuai nanti orang mungkin yang tidak bisa nyebut menjadi A, bate Iya. misalnya. Oh, iya, Iya. iya, iya. Tetapi memang asal kata itu artinya semangka kok tiba-tiba jadi kates ya? Iya. Jadi Dari pepaya. kates, Aneh. pepaya. Nah, dulu memang kalau kita lihat bukti naskah abad ke manuskrip tentang kata ini ternyata memang pada awal mulanya itu arti kata BT itu memang semangka. Iya, semangka. ya. Tapi lama-lama terjadi pergeseran semantik, perubahan makna dari yang semangka menjadi pepaya tadi. Iya. Karena untuk Melayu sendiri sudah ada satu istilah untuk Melayu Semenanjung ya, misalnya tembikai kan. Tembikai. Nah, itu kan untuk semangka. Nah, orang Ya. meninggalkan biti itu, jadi sudah disebut tembikai. Nah, tapi kata betik itu kan sudah menyebar ke Nusantara, Iya. sampai ke kita. Dan buahnya juga berbeda kan? Berbeda buahnya, Nah, tapi ada kalau abang lihat KBWI ya, kalau Ya. bahasa Indonesia itu ada namanya pepaya semangka. Kan? Iya, pepaya semangka. Dugaan saya jangan-jangan itu Bisa mirip jadi. dulu gitu kan. Ya, Nah, bentuknya bentuknya kan, pepaya semangka. Makanya dan nama. terjadi pergeseran semantik dari makna bitih yang semangka tadi Iya. menjadi betik. Iya. Pepaya gitu. Iya. Berarti itu masuk gejala bahasa ya. Nah itu apa namanya perubahan bahasa. Perubahan bahasa. Ya. Jadi, Sama yang ekstrim misalnya, stopping gear. Ya kan? Kan dari bahasa Inggris. Stopping hill, ya kan? Oh. Nah, karena lidah itu kan, Stopping hill. stopping hill, akhirnya jadi stopping gear.
Nah, kan stopnya tetap pinggirnya itu, stopping hill-nya itu kan jadi pinggir, jadi dua kata jadinya kan. Nah, stopping hill ya. Tapi ada nih Bang, di daerah aku tuh ada ketika rumputnya tuh satu Bidayuh tuh, kan ketika kampungnya lain tuh bahasanya itu sama, cuma berbedaan di dialeknya pengucapan itulah. Iya. Ada satu kampung yang emang agak jauh kesananya pakai perahu di Sungkung tuh. Pokoknya Sungkung tuh pernah dulu film Batas tuh main di situ. Ya, film Batas tuh. Ya. Di situ yang memang bahasanya beda sama bahasa di kampung-kampung dekatnya. Karena kalau kami yang dengar mereka ngomong kayak bahasa Thailand. Kayak bahasa Thailand. Oh, beda jauh. Lagunya. Kalau kami misalnya bilang makan lah, maan. Yang kampung lain bilang paling moh gitu lah. Yang lain pun bilang enggak terlalu jauh beda gitu lah. Paling perbedaan sedikit-sedikit. Sekali kampung yang tempat film Batas nih main di Sungkung tuh, itu yang paling jauh bedanya. Oh gitu ya. Makan jadi apa tadi? Moh kalau mereka paling kodoy gitu. Jauh ya? Jauh perbedaannya itu jauh Bang. Itu yang Tidak padahal satu tempat gitu daerah Dikong. Ya, Itu yang membuatnya ya itu biasa ya. Artinya perbedaan saya tidak tahu ya, karena saya pun belum sampai ke sana, belum kata sampai situ. Bisa jadi itu beda bahasa, bisa jadi juga itu hanya beda dialek. Tapi dari sisi sosiolinguistik, ketika tidak ada istilah Inggrisnya itu mutual intelligibility, tidak ada kesalingpahaman. Kesalingpahaman berarti itu bahasa yang berbeda. Jadi dua bahasa. Dua penutur tidak saling paham, berarti ada dua bahasa yang mereka gunakan. Berarti pengelompokan gitu ya. Tadi kan bahasa kampung sebelah masih ngerti kan? Iya. Karena ada berarti udah pisah gitu ya. Itu dari sisi ilmu sosiologi bahasa ya. Iya. Artinya dari kesalingpahaman tuh ada, itu bisa kita dikasih itu bahasa lain tuh. Tapi secara suku katanya serumpun katanya. Itu yang buat beda, itu yang buat kebingungan. Atau gitu. jangan-jangan saja mungkin abang dengar satu dua kata beda, tapi yang lain kata-kata sama. Berapa maksudnya. persentasenya? Kalau di kampung itu kan bilang makan udah makan gitu. Kalau mereka yang di Sungkung itu bilang memumek kodoi gitu. Ya. Kalau di tempat kami itu ya nemumaan. Nah, kalau tempat kampung-kampung lain itu masih sama-sama memumaan. Nah, agak sama-sama gitu. Oh, harus ada memo. Memo. Gitu. Kalau mereka tuh ya kan Kodoi. itu agak beda lah, jauh bedanya. Oke. Pokoknya kalau ketika orang-orang sana ada tradisi mereka itu pun kayak tradisi yang gelang di leher kayak Thailand tuh, tangan gelang di tangan. Tradisinya beda, baju adatnya pun beda. Padahal serumpun kata orang tua sih. Belum ada penelitian secara itulah. Boleh nanti saya datang ke sana. Jadi masukan. Nah gini Pak Dedi, ini kan perbedaan bahasa itu kan dari apa yang sudah kita contohkan tadi lebih cenderung perbedaan ucapan. Bisa jadi tulisan sama, perbedaan ucapan. Sementara misalnya dari ILBI sudah membukukan. Kira-kira ada tidak terobosan bahwa ini kan upaya kita dari penelitian ini jadi buku, kemudian disebarkan seluas-luasnya supaya generasi yang sudah jauh dari akar penutur ini dapat paham bahwa ini loh bahasa daerahku, mengenai bahasa Indonesianya ini, bahasa daerahku ini, tetapi mengucapkannya kan bermasalah nih. Nah, kira-kira apakah sudah ada terobosan atau ini bisa jadi masukan selain dari teks tertulis juga ada audionya, karena kan sekarang modelnya gampang. Misalnya Pak Dedi menulis maaf nih Pak Dedi, buku keberagaman bahasa dan etnisitas di Kalimantan Barat James T. Collins gitu kan. Artinya di dalam buku ini ada semacam pemberitahuan untuk audio atau suaranya silakan ikuti di channel ILBI. Nah, jadi tinggal klik sambil baca, mereka mendengar gitu. Kira-kira itu, silakan untuk terobosan gitu. Ya, bagus juga. Itu mimpi besar, Bang. Iya. Mimpi besarnya begitu. Saya membayangkan juga begitu kan. Artinya upaya pelestarian itu tidak hanya dokumen tertulis saja. Tertulis. Mungkin kita perlu masukkan audio. Ya, kan tadi sudah merekam penutur-penutur itu ucapannya. Itu yang penting. Karena membaca kalau tak pandai mengucapkan juga tidak berkembang lagi. Malas aku. Bahasa alay lagi gitu kan.
Ya kan kalau di dalam kamus itu kan ada, kalau abang baca lah kan, baik itu di kamus Oxford atau Ya. bahasa Inggris ya kan, Iya, atau ada cara fonetisnya, Iya, iya, ucapan, ada cara cara mengucapkan. mengucapkan ya, Iya. cara baca ya kan. Cuma maksudnya Harus dari ada. langsung Cuma audio didengar itu gitu nggak. ya, itu yang Tapi memang kalau kita lihat untuk kamus-kamus Inggris modern pun rata-rata itu saya lihat sudah ada itu cara Iya. Nah, bagus juga. Nah itu. Artinya mungkin kita ngarah ke sana lah. Nah itulah Memang sayang gitu kan, harusnya- ya supaya generasi ini tetap kenal secara tuturan gitu. Ya. Dan Jadi yang paling nggak penting langsung itu gitu. supaya bahasa itu tidak punah kan. Generasi muda zaman sekarang ini memang harus bangga lah terhadap bahasa. Nah, iya. Indonesia ini. Iya. Dan enggak malu gitu. Iya. Kan ya. Ya. Jadi, kadang kan orang malu aku ya. Nah, itu. Untuk muda kan tahu dapur malu-malu kan. Karena enggak mau bilang udah ngampung. Itu. Masuk Jakarta. Nah kemudian ini juga Pak Deddy, sebaliknya gitu. Kita akan mengucapkan ini, tetapi kan belum semua petuturan bahasa Melayu, Dayak dan sebagainya, bahasa ibu di Kalimantan Barat ini ada kamusnya. Ada kamus ucapannya, kemudian cara fonetis bagaimana mengucapkan kata itu gitu kan. Nah, sehingga kalau kita mengucapkan lalu mau menulis misalnya kita WA atau di medsos berbahasa daerah itu aksara kita. Nah, itu aksara. Nah, Melayu. ini penting juga. Ya, aksara. Apa namanya? Saya pikir teman-teman misalnya kok macam Bang Jaka, Iya. orang Bilayu, perlu mempererat diri dengan medsos itu, nama grup sendiri kan. Iya. Jadi selamatkan bahasa tuh lewat grup WA, lewat grup Oh, Facebook. iya. Dan nanti sesama mereka itu Iya. jangan pakai bahasa Indonesia, Iya. kalau perlu pakai bahasa kampung lah. Ya. Ya, betul, Jadi betul. biar juga kan terus digunakan. Ya. Tapi kan kenyataannya pakai bahasa Indonesia juga kan. Nah, ini real. Saya dengan anak-anak ya buat grup nih, grup. Awalnya memang untuk produksi, tahu, untuk syuting, bikin film atau apa gitu kan, anak beranak. Yang 4 abangnya, yang si adik si Putri ini tidak masuk. Tapi kalau berbahasa Indonesia kita dengan adik nih, karena dia perempuan gitu kan, kemudian komunikasinya lancar, nanti di rumah bahasa ibu gitu kan. Nah, kami 4-5 beranak nih dengan abang-abangnya pakai bahasa itu. Kadang-kadang saya selipkan bahasa Singkawang gitu kan, bahasa Sambas, bahasa Pontianak. Artinya kata orang Singkawang Sambas itu ngelekot. Itu artinya apa ya? Pasih benar gitu. Bahasa ibunya jarang-jarang bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu saya cuma ingatkan karena ini penting ketika kita menggunakan berkomunikasi dengan pemakai bahasa yang beragam. Nah, jadi kita pun tidak canggung menggunakan bahasa Indonesia, ya kan? Nah, contoh misalnya logat itu yang kata Pak Deddy tadi, sekalipun orang Sambas berbahasa Inggris, ini orang Sambas nih, ya ketahuan, ya kan? Karena logatnya itu nanti masih melekat gitu ya. Nah, sementara bagi kita yang presenter, host, penyiar, radio, televisi, kan istilahnya lafalnya jadi hilang, lafal lokal, logat hilang. Iya, iya. betul. Contoh, saya kenal Maxo Pakoa atau gimana Maxo Pacoa kah? Senior kita ya, penyiar TVRI. Beliau persis kita tidak disangkal. Beliau dari Papua. Tetapi ketika bertutur sebagai presenter penyiar berita di bahasa di TVRI, hilang Papuanya, hilang logatnya. Itu kan berarti apa secara ilmu bahasa nih Pak Deddy? Ilmu itu bagaimana ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, kita yang dari lokal berbahasa ibu ini, ketika kita mengucapkan bahasa Indonesianya, logat bahasa ibunya hilang. Nanti kalau kita kembali ke bahasa ibu, balik lagi bahasa lokal. Apa keterampilan apa itu? Ya, saya pikir ini ya, bagaimana kita memposisikan diri ya, Iya. semacam kesadaran diri sendiri. Iya. Ketika berbicara itu, kan biasanya otak kita itu bisa kita atur ya, Iya. bisa kita setel kan. Iya. Ini kalau saya berbicara dalam konteks sebagai guru, maka saya harus bilang Iya, pengantar bahasa Indonesia. bahasa Indonesia kan. Tapi kalau saya bertemu dengan Bang Don misalnya Iya. dalam konteks yang Iya. lokal, otak saya tuh langsung setel. Iya. Kok pula aku mau di bahasa Indonesia nih? Ah, Tak nyaman rasanya. Iya. Pasti itu otak kita dan Iya. artinya apa? Biasanya apalagi orang yang berpendidikan nih. Iya. Ini kasus ya. Orang yang berpendidikan itu
biasanya dia tahu kapan dia harus menyetel otak dia nih, Memori bahasa memori dia. bahasanya nih. Kebicara dengan orang yang satu kampung mungkin pakai Iya, bahasa iya, kampung. betul, Iya. Tapi ketika bicara dengan orang yang bukan Beragam. jadi Iya. pakai bahasa Indonesia. Iya. Nah, biasanya orang berpendidikan Tanpa logat. tanpa logat. Orang yang berpendidikan ini paham. Iya. Tapi Bang, kalau orang kampung, Iya. sama. Nah, Ada itu. sekolah tuh, Iya. ada pesan, bener. Itu Orang kampung ya, di- biarpun bahasa Inggris tetap logat. Contoh bahasa India. Orang India berbahasa Inggris kan tetap orang India ngomong bahasa Inggris. Kelewat bukan orang Inggris. Tapi memang iya ya. Logat ya? Logat Iya, itu nggak logat. bisa juga. nggak Iya. bisa- Tapi berarti keterampilan khusus kan? Ya, Nah, tidak semua orang bisa Tidak gitu. semua orang bisa. Iya. Ya, Nah, dilatih lah. berarti- Misalnya macam Bang Don lah kan. belajar. Kalau Ayo. beliau dalam posisi Ah. misalnya mengajar, misalkan mengajar puisi kepada anak-anak sekolah, tentu tidak akan keluar bahasa Singkawang ya kan, bahasa Samas Ya, itu. pasti. Pasti bahasa Indonesia. Karena pendengar dia itu orang Iya yang berbahasa kah? Indonesia. Karena saya tidak sadar. Ah. Beliau yang minta saya, Bang Don, ngomong tentang puisi. Iya kah? Tapi nanti coba dalam konteks non formal, nanti nggak keluar tuh. Oh, iya. Ini bahasa Melayu anaknya keluar. Tanpa sadar. Iya, tanpa sadar. Tanpa sadar. Barangkali karena ada apa ya? Bukan juga. Pengetahuan kali ya. Pengetahuan. Karena kita sadar ruang gitu ya. Nah. Oh, kalau gini jadi kebiasaan jadi otomatis gitu ya. Saya tidak sadar tuh. Saya juga merasa gini. Wah, rata-rata kan anak Pontianak, ngapa aku berbahasa Indonesia ya? Sosok benar. Ada perasaan semacam itu, Pak Ded. Oh, iya. Tapi kenyataannya Pak Ded lihat saya waktu memberikan materi puisi itu berbahasa Indonesia kan? Tanpa sadar saya. Berarti otak Bang Don itu udah diatur. Nih konteksnya ini formal nih. Pakai bahasa Indonesia. Berarti- Udah betul dah tuh. Udah betul, Berarti harus ditularkan nih Pak Dedi. Ya kan kalau itu sebagai semacam keterampilan itu kan Iya, iya. bahaya dalam konteksnya gitu kan. Ketika kita berkomunikasi berbahasa Indonesia lah, berbahasa resmi, tetapi karena logat juga ada apa ya? Rasa tidak pede, mempengaruhi psikologis juga kali ya Pak Dedi. Bisa jadi. Itulah. Jadi agak lamban juga sih sebenarnya kalau kita menerima kosakata bahasa Indonesia, tapi di otak kita memori bahasa kita nih bahasa lokal yang lebih dominan. Iya, Jadi iya. serapan kita agak Ya. repot juga karena mengucapkan bahasa Indonesia sesuai bahasa Indonesia lafalnya, tapi tidak ada upaya untuk kita belajar mengubah itu, menyesuaikan itu, akhirnya bahasa Indonesia yang harus diucapkan bahasa Indonesia jadi logat ucapan bahasa daerah. Kan berarti salah secara lafal bahasa Indonesia gitu. Iya, betul. Berarti harus belajar juga ya. Ah. Kalau di ILBI itu kira-kira mengantisipasi itu apa yang bisa kita lakukan Pak Dedi supaya ketika berbahasa Indonesia lafal Indonesia, ketika berbahasa ibu ya kita gunakan sebaik-baiknya, tidak ada campur aduk dalam konteks yang berbeda. Menurut hemat saya begini, kan kita nih hidup di Indonesia kan. Iya. Jadi kita pun sudah ada amanat undang-undang pasal 36 itu kan, Iya. bahasa negara dalam bahasa Indonesia. Ya, Jadi mau tidak mau dalam konteks formal itu maka harus menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Nah, itu yang saya bilang, ketika kita ingin melestarikan bahasa ibu, maka lestarikanlah itu dalam konteks yang non formal tadi. Iya, Ya kan, kalau ketemu teman misalnya jangan pula pakai bahasa Indonesia pula kan. Iya. Situasinya kan, ragam. Oh, ragamnya kan, Ragamnya. kan udah berbeda. Iya. Kalau ragamnya ragam formal, pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Itu cara kita untuk membagi kan. Iya. Biasanya karena kita nih orang yang sekolah, Iya. dan orang sekolah itu kan sudah di pengantaran itu bahasa Indonesia. Iya. Dan otak kita itu udah di setel, Iya. dari setel semua. Iya. Jadi ketika kita dalam konteks formal, biasanya kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Tapi dalam konteks non formal itu udah balik ke bahasa Iya. daerah tuh. Kalau ada orang yang dalam konteks non formal enggak mau pakai bahasa daerah tuh kata orang Sabas kelewat lalu Oh, udah kira lu kata teh ugi mu ya, saya teh ugi bidding ya. Tembuni mu di mana? Jadi kau di mana? Kau tanggung agak lalu Tapi kelewat. emang ini sih ya kalau Pak Dedi ya. Kalau emang bahasa ibu tuh emang lebih mengakrabkan itu Ya, suasana sih. Iya. Sama pertemuan dimanapun lah Ya. misalnya. Ya, itu Karena- untuk
untuk keakraban lah kan, dengan tetangga mungkin Ya, lebih paling- apa rasanya? Mungkin bagian canda tanda. Contoh misalnya kita sekampung nih rapat RT lah. Kan orang-orang kita ya semua tuh kan. Iya. Orang Pontianak lah semua. Ya kan? Tapi ketika kita rapat, kita otomatis menggunakan bahasa Indonesia Bapak itu, ya kan? Nah, lalu pas juga jangan pula kan berarti masuk, tapi ada porsinya gitu Pak Dedi. Ya itu interferensi itu biasa. Iya. Dalam dalam konteks sosiolinguistik itu ada istilah, mungkin Bang Nun pernah belajar dulu kan, Lupa kali dah lama ya. ada kode campur kode itu kan. Iya. Kadang kita macam sekarang lah kan berbicara pakai bahasa Indonesia nih. Iya. Tiba-tiba saya Bahasa Melayu. kan, itu kan. Iya. Saya coba campur kodenya kan. Iya. 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 Tapi kan kita paham semua. Ya. Itu berarti kita masih satu rumpun. Satu kelompok bahasa. Gimana Bang Bruce? Ada komentar-komentar dari si berdaya Tokes kita, karena kita tidak pegang HP. Tapi Indonesia melestarikan bahasa ibu ini Bang Don. Jadi Iya. sudah menerbitkan juga ya beberapa buku ya. Jadi khusus tentang upaya pelestarian bahasa ibu lah. Iya. Ada cerita kamus, Iya. kemudian ada cerita Cerita kami pernah rakyatnya. buat juga kan, saya ajak penulis terkenal untuk ayo buat bahasa ibu, Iya. cerita tentang bahasa ibu. Iya. Kenapa? Kalau bukan orang yang pandai nulis itu, kalau untuk menuliskan tentang bahasa ibu itu susah. Iya. Itu tadi bisa ngomong kan? Habis ngomong, Karena terus- kamusnya itu, tulisannya, kamus tulisannya. aksaranya. Nah, makanya saya tuh mau meracuni kawan-kawan penulis lah, kalau bisa itu Ya. coba sekali-sekali itu berkaryalah dalam bahasa Bahasa daerah langsung dengan ejaan bahasa daerah, walaupun kata teks Latin bahasa Indonesia. Jadi biar apa supaya ada literasi bahasa daerahnya Iya. gitu. Nah, Itu yang iya. lebih sedang Iya. mengadakan yang bidik-bidik Iya. itu kan. Nah, jadi kita mulai waktu itu saya eksperimen dengan menerbitkan dongeng-dongeng dalam bahasa Melayu Sambas. Iya. Nah, itu guru-guru TK waktu itu saya Iya. ajak kan, saya kumpulkan nulis dalam bahasa Sambas Iya. sebelah. Atau guru Mempawah itu saya ajak nulis dalam bahasa Melayu dan Iya. Mempawah ya. Iya. Kemudian bahasa-bahasa yang lain juga. Iya. Nah, ini salah satu terbitan terakhir lah dari Indonesia Melestarikan Bahasa Ibu itu. Maksudnya di tahun ini, awal tahun Iya. 2001 ini yang Iya. terbitan pertamanya kan. Iya. Terbaru. Ini salah satu hasil riset panjang juga Iya. dari seorang profesor terkenal ya dari Amerika gitu, Iya. yang meneliti bahasa daerah di Kalimantan Barat. Iya. Jadi alhamdulillah beliau percayakan untuk Indonesia Melestarikan Bahasa Ibu menerbitkannya. Jadi saya bilang sama Prof James, saya manggil beliau kan Pak Jim kan, Iya. kerabat kami kan, Bahasa Melayu ya. bahasa Indonesia Melayunya. Pak Jim ini kalau terbitkan di Indonesia Melestarikan Bahasa Ibu itu sama seperti Noam Chomsky gitu. Iya. Chomsky itu ahli politik, ahli bahasa dan terkenal di Amerika kan. Nanti abang boleh google. Tapi dia menerbitkan buku-bukunya itu justru bukan di penerbit yang major, bukan penerbit yang utama, Iya. tapi penerbit yang indie-indie. indie. Iya, iya. Akhirnya apa, dia mengangkat derajat penerbit indie. Betul. Jadi saya beruntung juga, Profesor James Collins Ya. mau terbitkan di Indonesia Melestarikan Bahasa Ibu. Mudah-mudahan ini kan satu pesan moral sebenarnya, ini gerakan bahwa Ya. Indonesia Melestarikan Bahasa Ibu itu penting. Nah, jadi saya berharap karena buku ini pun sudah tersebar seluruh Indonesia nih, Ya. beli ini kan. Iya. Nah, jadi alam bawah sadar orang yang membacanya, Indonesia Melestarikan Bahasa Ibu. Itu nih alam bawah sadar udah masuk kan. Ini mantranya di sini nih. Nah, Pak Dedi udah menyebut Pak Jim, Profesor James T. Collins ya, T. Collins. Saya pernah ketemu langsung dengan beliau pada saat beliau ke sini. Saya bertanya tentang yang saya temukan bahasa Sambas misalnya kan, bahasa Sambas itu Profesor saya menemukan setiap pertemuan suku kata satu dan kedua, di antara suku kata satu dan kedua bahasa Sambas itu ada semacam penggandaan, macam tasdid, ya kan? Nah, misalnya kalak ada 2 L, kemudian dan sebagainya. Umeng. Saya tanyakan dengan beliau, apakah itu ada pengaruh bahasa Arab, ucapan Arab untuk menggandakan konsonan itu?
sekilas kalau tak salah beliau menjawab tidak ada pengaruh apa-apa itu ya. Nah, lalu yang ingin saya tanyakan tadi, karena Pak Deddy sudah menyinggung masalah penerbitan indie. Nah, coba kita bergeser sedikit mengenai keberadaan Pustaka Rumah Aloy dalam kapasitas sebagai penerbit indie di Pontianak, Kalimantan Barat. Apa-apa saja dinamika problematika yang sudah Pak Deddy alami selama menjalankan penerbit Pustaka Rumah Aloy. Simbodaya Tokes, kalau saya bawa pengakuan, beliaulah orang yang menyumpah saya, ya kan, sehingga saya membuat buku Singkawang. Bang Don, sebelum Bang Don mati, cepat bikin buku. Saya siap bantu percetakan dan penerbitan. Akhirnya saya buru-buru bikin. Walaupun ini satu-satunya, insya Allah masih ada. Kalau ada, kalaupun tidak, ini sampai satu seumur hidup, alhamdulillah. Karena sumpah beliau, inilah orangnya, ya kan? Nah, coba cerita Pak Deddy masalah keberadaan Pustaka Rumah Aloy. Oh, Pustaka Rumah Aloy itu sekarang Mohon mic dah. ya. Kalau kita bicara tentang Pustaka Rumah Aloy sekarang, alhamdulillah ya, Pustaka Rumah Aloy itu kan udah jadi gerakan literasi yang cukup mewarnai juga di Kalimantan Barat kan. Yeah. Jadi kita bergerak, saya lihat sukarelawannya, timnya bergerak bagus juga untuk mengkampanyekan literasi lokal ya. Jadi kita ngajarkan menulis, ngajarkan membaca dan menulis, dan gerakan itu kita masuk ke sekolah-sekolah, ke masyarakat kan. Nah, kan itu kan walaupun kita juga awal mulai kan Pustaka Rumah Aloy itu organisasi biasa ya, tapi kemudian kita buat notarisnya jadi perusahaan CP, badan hukum kan. Nah, jadilah dia penerbit kan. Oh, jadi CP ya? CP dia. Ya, jadi CP. CP ya? CP ya. Bukan SC, CP. Dan ya Bang Don biasa berhubungan dengan Mariadi, nah itu direkturnya itu. Saya berharap nih anak-anak muda ini yang bisa mudah-mudahan kita tetap jadi tukang api, tetap tukang provokator. Tukang ngompor ya kita nih, tukang ngompor, panas selalu. Dan biasanya saya kan kemana-mana tuh kalau mau terbitin buku, biasa lah saya api-api orang tuh kan, biasa terpengaruh juga. Pasti ada tuh ibarat kalau bertemu dengan orang yang nyimpan stok naskah tuh biasanya. Ketika saya bicara tentang penerbitan itu, biasanya dia antusias. Kan? Macam Bang Don lah kan. Sampai saya bilang sumpah gitu kan akhirnya jadi menerbitkan juga. Tukang langgang tunggu selumus gitu, carikan duit, ya kan? Iya, sebelum aku mati nih harus buku untuk anak cucu atau minimal tanggung jawab sejarah sebenarnya, bukan mau kerewak gitu kan, bukan mau pamer aku ada buku, bukan. Kalau tanya kau kenal nggak Pradono? Pradono yang mana? Penulis. Mana bukunya? Mana karyanya? Nggak ada. Itulah sebelum Bang Don mati cepat bikin buku. Tapi itu bapaknya. Karena ini Bang Don kan ini penting juga kan, kalau kita kan gajah mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Ada mau mati meninggalkan belang. Dengan nama. Nama di batu nisan. Batu nisan. Apa mau tinggalkan nama di batu nisan atau tinggalkan nama di buku nih? Mana kira-kira kan? Mana yang lebih panjang mulai? Iya. Abadi. Rekam jejak digitalnya di mana? Iya. Kalau cari batu nisan, misalnya Pradono, dia ada puisi ya. Tapi kalau Google ya takut di kuburan. Jadi betul tuh ungkapan itu kan, semakin meninggalkan nama itu. Tapi ada dua pilihan. Nama dalam bentuk apa? Nama di karya gitu ya, karya. Yang bisa dilacak oleh Google kan. Jejak digital bisa dilacak. Iya. Ada di pustakaannya harus kan. Iya. Kalau setahun ada berapa judul rata-rata produksi dari Pustaka Rumah Aloy? Kan sekarang udah 2017, 18, 19, 21. 5 tahun ya? Udah hampir 5 tahun dah. Mungkin standar ada 100. 100 ya. Sekarang udah
saya tanya mana itu sekitar dari mana Lebih banyak itu karya-karya buku dari luar, kemudian kita campur. terbit dan Jadi cetakan. kalau saya lihat itu, jadi penulisnya itu ada guru, ya kan? Ya. Ada siswa, paling banyak guru Ya. ya. Kemudian Penulis lepas. lepas kan, kemudian wartawan, Ya. kemudian dosen juga banyak. Dosen. Nah, dosen-dosen juga nulis. Ada juga yang dari luar, Ya. kan. Nah, jadi sekarang sudah beragam lah kan. Kalau mengenai tarif gimana? Mahal atau tinggi rendahnya kemana? Saya nggak tahu soal itu kan. Tapi terjangkau lah gitu Jangkau ya. lah kan rata-rata Iya. kan. Itu bisa dibincangkan. Iya. Kan prinsipnya itu kita ingin menumbuhkan literasi menulis itu pada masyarakat Kalbar kan. Artinya orang itu coba jangan berhenti di membaca saja kan, Iya. tapi harus Menulis. memuntahkan ide yang sudah dibaca tadi Iya. menjadi satu tulisan. Tulisan dan buku. Kan, jadi buku. Ya mungkin ada orang yang satir yang mengatakan wah ini macam jamur yang tumbuh. Saya pada prinsipnya adalah memang tidak ada satu proses mudah dalam menulis itu. Menulis itu tidak simsalabim langsung hebat kan. Iya. Pramudia Naturu itu hebat bukan karena simsalabim, dia proses juga. Iya, proses. Iya. Dari karya yang tidak ada apa-apanya menjadi Iya. apa kan. Iya. Begitu juga kita. Jadi buat saya orang yang caci maki tulisan yang baru tumbuh itu dianggap jelek ya silakan saja. Saya Iya. bilang kita harus apresiasi. Iya, Kalau betul. tulisan itu secara akademik itu kurang. Iya. Tapi kita harus apresiasi. Iya, karena sudah ada Proses, wujud nanti kan nyata. prosesnya, Ada nyata. Nanti proses itu Bukan omdo. Omong doang kata orang luar kan. kalau saya tipikal orang yang bermazhab, nggak apa-apa tulis saja dulu. Iya. Biarkan Sama, waktu, anak-anak juga. waktu yang Ejaan tunggang langgang ejaan pokoknya tulis ya dulu. Memang nyaman mengeluarkan tulisan nih, Nggak mengeluarkan di benak nih, gitu Iya. kan. Lagi. Iya. Iya. Nah, supaya dia tidak nanti patah hati. ya Bang Don ya, Iya. itu proses kan. Iya. Bang Don lah kan, nggak Iya. mungkin tiba-tiba langsung pandai. Kan? saya aja masih banyak salah ketik, lupa ejaan, ya kan? Nah, udah terlanjur. Nah, itu Nggak boleh kita sebut sampah nih. Iya, Nggak boleh begitu. itu. Tak harus tetap dimotivasi gitu ya. Setiap orang punya kemampuannya masing-masing. Iya. Jadi kalau orang yang dianugerahi kemampuan yang hebat bisa langsung nulis, itu dia harus bersyukur. Tapi Iya. dia maki orang yang Tapi baru tidak belajar semua tadi. orang. Tidak semua orang. Iya, tidak seperti semua dia, orang. kan? Kemudian dengan era digitalisasi semacam ada e-book, keberadaan Pustaka Rumah Aloy kaitannya dengan produktivitas cetak buku fisik nih gimana? Ada dampak Masih signifikan bagus enggak? sih, Masih ada animo untuk ya, masih. orang untuk mencetak buku fisik Ya, ya. masih. Ya, semoga tetap sukses, tetap lancar. Apalagi Bang Jaka, kira-kira hal-hal terkait bahasa, mumpung ada pakarnya nih, mumpung ada ahli nih, nanya tentang bahasa. Apa? Aduh, Iya. saya jadi bingung. Nah, beliau ini pelukis lebih cenderung, juga sastra, menulis juga. Gitu. Kalau orang Ayo melukis kata-kata. Tapi dulu tuh waktu masih kuliah dulu tuh Iya. Pak Dedi. Karena dulu kan kenal Pak Dedi itu pas di pernah ngisi seminar sama kayak Bang Don dulu lah. Oh, Dulu iya. pertama kenal sama Bang Don. Pak Dedi waktu tahun 2018 malah. Oh gitu ya. Dan teman saya yang pertama kali cetak tuh di Pustaka Rumah Aloy. Siapa tuh? Rahmat sama Mas. Oh, Satu iya. buku dalam satu buku yang merampas serigala di belakang itu, belakang penonton ke belakang layar itu. Oh, Pustaka Rumah Aloy penerbitnya. Iya. Oh ikip ya. Ikip. Iya. Bahasa Indonesia. Saya juga beri kuliah umum kan di mahasiswa baru satu angkatan beliau nih, termasuk teknisi kita nih Pak Bruce ya kan, Edri, kemudian Zaka ya, Iya. 2015 ya. 2015. Nah, lupa saya itu ketemu kan kemarin 2015. Nah, jadi dengan kompor ini moga-moga ya tetap kita asas manfaat supaya memberi manfaat, tetapi sama dengan Pak Dedi, kita disumpahnya jadi bikin buku. Lalu saya, Jaka dan kita ini di ngompor ini juga orang yang diam, kita panas-panas kan, gitu kan. Maka salam kita nih, salam ngompor panas selalu. Gitu. Jadi harus panas nih. Belum lagi kita Pontianak jarang hujan. Kata Om Indro, kompor gas. Kompor gas, gila Indro. Ya, saya berdaya tokas. Itulah tadi semoga
ada manfaat, selalu bermanfaat apa yang kita obrolkan ya, bukan interview, wawancara resmi seperti jurnalis dan sebagainya. Kita ngomong sama-sama, saling memberi pandangan, tukar pikiran dan pendapat. Nah, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Jadi kalau ada pendapat yang tidak disetujui, itu kita bisa diskusi lanjut, ya kan, hak masing-masing untuk berbicara, tetap kita hormati. Baik, waktu juga yang membatasi kita sudah hampir lebih dari 1 jam Bang Bruce ya? Ya, Lebih kurang 1 jam setengah. Waduh, kata Sukep kan. Nah, jadi 3 setengah. tidak terasa kalau ada nama berdabul nih, ngobrol ya, karena kita nggak tahu apa butir-butir pertanyaan, nggak ada janjian dengan Pak Dedi, dengan Jaka apa yang mau ditanya jawabkan. Ngalir. Tapi alhamdulillah, jangan lupa si Bodaya Tokes tidak hanya di IG sebagai live siaran langsungnya, yang tidak sempat kawan-kawan tolong diberitahu, jangan takut kehilangan, ada di channel YouTube Si Berdaya. Jangan lupa subscribe, like, kemudian komen dan share supaya kita tetap berkembang demi literasi khusus untuk ngompor. Baik, kita kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa kita selalu ngomporin ya. Salam ngompor, panas selalu, tetap kita barakan di bumi Kalimantan Barat. Terima kasih Pak Dedi Anasbar, Pak Dedi juga. Terima kasih buat semuanya lah telah bersedia, dan kapan-kapan ada momen-momen yang lain atau lebih kurang sama dengan ini, mohonkan kami untuk menjemput saya mengundang Pak Dedi atau Bang Dedi. Terima kasih. Barangkali sebelumnya Jaka ada pesan-pesan yang closing, jangan kalau saya bilang pesan terakhir bahaya. Ngapu pula kan, kan? Ada penutup kata untuk edisi ini. Penutupnya sih ini ya sih, untuk anak muda jangan malu gunakan bahasa ibu. Nah, Pak Dedi, kompori lagi, provokasi lagi. Betul. Ya. Kalau malu pakai bahasa ibu itu sama dengan melupakan temuni ya. Temuni. Nak neraka ke apa? Jadi itu namanya melupakan identitas sendiri. Ingat Tembuni, ingat Teugi. Tembuni, identitas, peradaban lokal, ada di bahasa ibu. Iya. Baik, kita boleh mengglobal sejauh-jauhnya, tapi jangan lupa dengan akar tempat kita berpijak. Ya kan? Baik, terima kasih Si Bodaya Tokes, terima kasih atas segala perhatian LKMD. Lebih kurang mohon dimaafkan. Kita selalu akan ngusung. Salam ngompor, panas selalu. Baik, kita sama-sama kita tutup Bang Jaka. Salam ngompor, panas selalu. Si Berdaya Talks.